Baik Bapak Ibu, mari kita membaca Amsal 6 ayat 10 atau Amsal 24 ayat 33. Ini dua ayat yang sama-sama. Bunyinya pun juga sama. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Judul khotbah hari ini adalah penundaan. Kemarin adik-adik mahasiswa sudah disampaikan di sana ya, khotbah tentang penundaan Bapak Ibu. Jadi penundaan itu adalah dosa pasif Bapak Ibu. Jangan dipikir penundaan itu hal yang biasa. Penundaan itu dosa pasif. Ada 4 kategori dosa. Ya, saya jelaskan satu-satu ya. Yang pertama dosa yang disebut hamartia. Di hamartia itu artinya disappointed. Tidak tepat sasaran. Tuhan ngomong A, Tuhan berfirman, kita tidak melakukan, atau kita menyeleweng, kita menyimpang dari perintah Tuhan, itu disappointed. Kata lainnya adalah tidak tepat sasaran. Contohnya adalah Adam dan Hawa. Firman Tuhan datang kepada mereka, jaga dan pelihara taman, makan seluruh buah-buah yang ada di dalam tanaman apapun, dan jangan makan pohon pengetahuan yang ada di tengah-tengah, nanti kamu mati. Mereka tidak mati, Bapak Ibu. Yang maksud di mati di situ adalah they have no connection with God. Ya, mereka kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 3 23 6 ayat 23. Semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dosa yang berikut adalah adakia, adalah sikap hati yang cenderung jahat, berontak, rebel to God. Ya, contoh Raja Fir'aun itu adakia di dalam hatinya. Kemudian dosa yang berikut adalah parabates, kejahatan. Yang dosa yang berikut yang masuk kategori penundaan ini disebut anomia. Artinya kita tahu segala sesuatu yang baik, namun kita tidak melakukan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penundaan itu adalah dosa pasif. Memang tidak mendatangkan kematian. Ya, tidak mendatangkan kematian. Ada dosa yang langsung mendatangkan kematian, tetapi dosa anomia ini seringkali merugikan orang percaya dalam perjalanan imannya dalam menggiring Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Jadi Amsal ini di dalam Amsal 6 dan Amsal 10 diulang secara jelas, satu kata pun tidak berbeda, sama. Amsal 6 ayat 10, Amsal 24 ayat 33, Bapak Ibu. Diulang sama, satu-satunya ayat yang diulang persis sama dalam pasal yang berbeda terdapat adalah Amsal 6 dan Amsal 24. Ini berarti sesuatu yang penting Tuhan mau kasih tahu kepada kita, bahwa penundaan sering terjadi sebagai pemicu banyak kerugian dalam hidup kita, sehingga orang percaya kita diajak untuk memahami kerugian apa yang timbul ketika kita memilih untuk menunda tindakan-tindakan yang harusnya kita lakukan. Itu adalah dosa anomia. Seringkali dosa pasif yang kecil ini yang kita anggap remeh, namun ketika kita melakukan lama-lama dia jadi kebiasaan, lalu jadi karakter, lalu jadi sifat. Sarkos antropos. Iya. Calon pendeta di depan, santai aja. Amin. Para pemimpin itu selalu memilih bagian depan. Haleluya, ya. Oke, Bapak Ibu, kita kembali lagi. Jadi penundaan-penundaan yang sering kita lakukan itu tanpa sadar itu akan membawa kita, akan menghambat perjalanan rohani kita. Bukan saja rohani kita, tapi hal-hal yang terjadi, pekerjaan-pekerjaan, hal-hal yang penting dalam kehidupan kita. Bapak Ibu ketik di internet, cari, tulis kalimat yang saya bilang ini, namanya hukum Pareto. Ada belasan tahun lalu saya kuliah di John Maxwell Equipe. Ya, John Maxwell Equipe itu leadership selama 2 tahun lebih. Bapak Ibu, itu ada satu kalimat ini yang mengguncang saya, namanya hukum Pareto. Jadi hukum Pareto itu adalah hukum prioritas. Kalau dalam perjalanan hidup kita, our priority, we put all the things that not God inside, hal-hal yang tidak ada Allah di dalam hidup kita, Bapak Ibu perhatikan, maka yang kita tuai, kalau 80% kita taruh lebih tinggi. Jadi hukum Pareto itu adalah, Bapak Ibu perhatikan, hukum prioritas ya.
Artinya kalau kita punya prioritas, ada prioritas-prioritas yang tertinggi dalam hidup kita, kita tempatkan 20% saja dan kita lakukan, maka resultnya adalah 80% kita tuai. Tapi ketika kita menempatkan di dalam prioritas hidup kita, our daily life, our priority, hal-hal yang tidak penting dalam hidup kita, maka resultnya, hasilnya 20% kita akan tuai dalam hidup ini. Coba Bapak Ibu buat skala prioritas. Learn how to make priority in your daily life. Hal-hal yang prioritas sederhana dalam hidup. Make notes. Ya, Bapak Ibu perhatikan, anak-anak, remaja perhatikan, semua kita punya prioritas dalam hidup. Yang masih remaja punya prioritas, dia harus menyelesaikan pendidikan. Ya, karena itu penundaan menjadi sesuatu yang buruk sekali di dalam hidup ini, Bapak Ibu. Penundaan menjadi sesuatu yang buruk. Hal-hal yang sederhana yang kita lihat, penundaan adalah kata nanti, later. Kerjakan sekarang, saya pikir nanti ya. Orang yang sering menunda-nunda sesuatu, dia tidak produktif di dalam hidupnya. Jadi hari ini kita harus selesaikan. Tuhan berkata, kesusahan hari ini, artinya kita harus ambil tindakan, pilihan dan keputusan. Make decision for all the things that you facing in this day, not later. Atau ambil tindakan, pilihan dan keputusan atas apa yang kita lakukan hari ini, bukan besok, Bapak Ibu. Sebab besok hari itu akan punya pergumulannya sendiri, Bapak Ibu. Kalau pergumulan hari ini kita tidak selesaikan hari ini, akan menumpuk. Besok kita menghadapi persoalan yang berbeda. The different problems, struggles, certain things that we facing. Lalu kita selesaikan yang kemarin masih ngutang homework, kita selesaikan di 2 hari ke depan atau hari besoknya. Itu akan nunda, Bapak Ibu. Karena itu Tuhan mau bagi kita supaya kita belajar jangan menunda. Kita berkata, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, maka tiba-tiba datanglah kehancuran. Amsal yang sama juga mengajar kita bahwa kita pergi belajar dari 4 hewan. Salah satunya adalah semut, Bapak Ibu. Semut itu, kalau di Indonesia, semut itu mengikuti iklim tropis, Bapak Ibu. Manusia diberikan kapasitas, manusia diberikan intelektual, ada rasio untuk berpikir, ada karsa untuk bekerja. Tapi Tuhan berkata, pergilah dan belajar daripada semut, Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu, Tuhan mau kita belajar dari semut. Apakah tidak sebuah pelecehan? Tuhan menciptakan kita dengan kapasitas, dengan understanding, dengan pengetahuan, tapi Tuhan suruh kita pergi belajar dari semut. So what's wrong with this verse? Jadi Tuhan mau kita belajar. Bapak Ibu lihat di situ, pergi belajar. Semut itu mengerti iklim tropis. 6 bulan dia bekerja ngayah. Dia bekerja untuk mempersiapkan segala sesuatu di bawah tanah. Dia kumpul makanan, dia simpan. Kalau Bapak Ibu ketik di ChatGPT, di internet, Bapak Ibu akan ketik jaringan istana rumah persediaan makanan di bawah tanah. Semut 6 bulan, 6 months. He prepare all the things. Belajarlah dari semut, dia mempersiapkan segala sesuatu. Ketika musim hujan datang, semut tidak perlu bekerja. Iya. When the rainy season come, the ants, para semut itu akan santai. Lalu para semut itu nyanyi, don't worry about the things, cause every little thing is gonna be alright. Semuanya sudah ada. They have a lazy time for them. Ada waktu untuk bermalas-malasan. Mereka bermalas-malasan karena mereka 6 months later mereka sudah mempersiapkan persiapan. Jadi hidup itu must be a planner. Every day when you wake up, rencanakan, saya mau abis ini, saya kesini, saya dari sini, saya kesini. Setiap hari saya punya rencana. Saya bangun pagi, saya minum teh, abis itu saya mandi, saya bersih-bersih, saya kerjakan beberapa tugas di internet, tugas, kuliah dan lain sebagainya. Saya pergi ke rumah rehab, ya saya bertemu dengan satu, make appointment dan buat hal yang lain. Ya sampai sore, saya pelayanan. Hari Senin pelayanan di desa, hari Selasa pelayanan di desa, hari Rabu di mahasiswa, ya. Hari Jumat kadang 2 malam. Atau kunjungi orang-orang. Nah, jadi buat rencana di dalam hidup ini. Ketika kita tidak membuat rencana dalam hidup ini, maka kita sudah merencanakan untuk gagal. Sekalipun itu adalah rencana-rencana yang sederhana. Hari ini kita punya 1 rencana, nggak apa-apa. Besok 2 rencana, ataupun besok 3 rencana. Luar biasa. Roh Kudus menolong anak ini supaya duduk perhatian di depan.
Amin. Jadi Bapak Ibu, kerugian yang pertama kalau kita menunda. Kerugian yang pertama kalau kita menunda. Ya. Yang pertama adalah kita kehilangan kesempatan. Iya. Kita kehilangan kesempatan, kita kehilangan opportunity Bapak Ibu. Di dalam istilah ini bukan istilah Kristen ya, tapi istilah ini saya pakai untuk menggambarkan bahwa kesempatan itu sakingnya seringkali tidak datang dua kali. Ada namanya Dewa Fortune ya. Itu dia kalau tidak salah dia rambutnya gundul atau rambutnya licin atau gimana. Jadi kesempatan itu ditangkap itu cuma satu kali. Jadi kita harus meng-catch the time, menangkap kesempatan. Kita akan kehilangan kairos Tuhan, waktu Tuhan, atau kesempatan karena kita sering melakukan penundaan. Ini Rahel tolong dipegang ujung kursi itu ya. Di dalam dunia yang terus bergerak maju, setiap saat bisa menjadi hari yang menentukan Bapak Ibu. Jadi waktu tidak pernah berhenti Bapak Ibu. Waktu berjalan. Waktu tidak pernah berhenti dan waktu tidak akan kembali. Manusia dapat berhenti, mati kapan saja. Kita punya waktu 24 jam. We have a 24 hours. We divided in two parts. Ya, 12 hours in the night and 12 hours in the day. We work, kita bekerja itu 12 jam. Ada 12 jam, 16 jam sisa. Kita tidur 8 jamnya 24 jam. Kita tidur 8 jam, sisa 16 jam. Sisa 16 jam, kita bekerja 12 jam. Jadi kita punya waktu 24 jam. So question for us, pertanyaan bagi kita, apakah dalam waktu 4 jam itu kita bisa bersekutu dengan Tuhan? Apakah dalam 12 jam dalam pekerjaan Tuhan we reminding about God, kita ingat Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan? Seringkali kan tidak Bapak Ibu. Karena itu mari kita menggunakan waktu dengan baik Bapak Ibu. Nah seringkali yang terjadi dalam hidup ini kalau kita menggunakan HP balas chat, lalu kita duduk lihat chat, lalu kita duduk lihat TikTok sebentar, lalu balas komentar, itu bisa makan waktu 1 jam. Lalu tiba-tiba pekerjaan-pekerjaan yang sudah kita mau rencanakan kita kelabakan dengan hidup ini. Bapak Ibu, beberapa negara di dunia sudah kembali ke HP jadul. Bahkan generasi hari ini, generasi tahun 1999 mereka sudah kembali ke HP jadul. Mereka meninggalkan HP ini karena lazy time, membuang waktu, tidak produktif. Australia melarang penggunaan HP. Sekarang semua kembali ke tulisan karena itu membuat peningkatan daya pikir, daya imajinasi Bapak Ibu. Nah ini, jadi kerugian itu menunda. Bapak Ibu, dalam konsep Ibrani ada satu kata yang bernama moed. Sama-sama katakan moed. Kata moed ini Bapak Ibu artinya waktu yang ditentukan, di mana Allah mempunyai rencananya. Ya, saya jelaskan tentang konsep waktu dulu Bapak Ibu ya. Waktu itu terdiri dari detik, menit, jam, hari, bulan, year, abad, senturis. Tuhan bilang begini, kai alfa tu omega. Allah tidak terbatas oleh waktu. Ingat baik, Tuhan ada di dalam waktu. So he can arrange waktu, time for us. Tuhan ada di luar waktu, dia tidak terikat oleh waktu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada waktu Tuhan yang bernama kairos. Sama-sama katakan kairos. Jadi secara umum, secara general itu ada moed. Tuhan punya rencana, Tuhan punya waktu yang sudah ditentukan, di mana Allah mempunyai rencananya. Jika menunda, bisa jadi kita melawan moednya Tuhan, Bapak Ibu. Jadi hari ini harusnya kita melakukan, lalu kita dapat berkat. Jangan pernah menunda-nunda segala sesuatu dalam hidup ini. Kata penundaan itu hal yang paling tidak baik Bapak Ibu. Ada yang sudah pernah naik pesawat? Pernah ngalamin delay? Ya. Apakah itu sangat menyenangkan atau menjengkelkan? Kalau Bapak Ibu ketik orang delay itu sangat-sangat menjengkelkan. Orang maki-maki maskapai, orang marah dan ribut segala macam. Mereka minta repayment, bayar ulang, reschedule flight, terbang ulang dan lain sebagainya. Sangat tidak menyenangkan Bapak Ibu. Ya. Karena itu jangan pernah menunda, sebab kita akan kehilangan opportunity. Kita akan kehilangan kesempatan. Kesempatan dalam konteks teologi Kristen, dalam iman Kristen namanya kairos.
waktu Tuhan dalam hidup ini. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Bagaimana supaya waktu yang terbaik itu dalam waktu kita? Kita harus mengenali moednya Tuhan, musim-musimnya Tuhan dalam hidup ini, musim-musimnya Allah dalam hidup ini. Seringkali kan kita tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal musimnya Allah dalam hidup ini.